warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut hadir pada kesempatan pada hari ini pada diskusi, karena kita akan melakukan sesi diskusi atau sesi konseling kelompok. Selanjutnya, alangkah baiknya sebelum diskusi kelompok ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin sukarela. A few moments later. Sebelum memulai bimbingan kelompok ini, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari teman-teman dan saya juga belum pada kenal sama teman-teman sekalian. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya Firman Fatur Rahman sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai peserta. Saya Firman, saya kesukaan kelinci. Gimana? Firman hewan kesukaan kelinci, Febri kesukaan ayam. Firman kesukaan hewannya kelinci, Febri kesukaan hewannya ayam, Fahri kesukaannya sapi. Firman hewan kesukaan kelinci, Febri hewan kesukaan ayam, Fahri hewan kesukaannya sapi, saya Mul hewan kesukaan kuda. Firman kelinci, Febri ayam, Fahri sapi, Mul kuda, Ezma kucing. Firman kelinci, Febri ayam, Fahri sapi, Mul kuda, Ezma kucing, Angga naga. Kelinci ya? Firman kelinci, Febri ayam, Fahri sapi, Mul kuda, Ezma kucing, Angga naga, Alivia hamster. Saya anggap kalian sudah saling kenal satu sama lain. Oke teman-teman, jadi kita akan melakukan sesi diskusi atau sesi konseling kelompok, yang dimana kita ada dua topik. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Jadi topik tugas itu adalah topik yang sudah saya siapkan sendiri. Lalu yang kedua itu topik bebas. Topik bebas itu dimana dari teman-teman ingin mengajukan sendiri topik apa yang ingin dibahas. Mungkin dari teman-teman ingin topik bebas atau topik tugas. Topik bebas, topik tugas. Apa aja? Oke, karena dari teman-teman voting lebih banyak topik bebas, mungkin topik bebas apa yang ingin dibicarakan yang sedang hangat? Saya Ya. mungkin kasus bullying di sekolah, Pak. Ada lagi? A few moments later. Iji dong. Ada saya nih. Ada saya kekerasan seksual pada anak. Mungkin dari teman-teman ada lagi topik yang ingin dibahas? Udah sih, Pak. Udah cukup. Dikarenakan topiknya ada dua, bagaimana kita harus memvoting. Mungkin dari Febri setuju dengan topik yang dibicarakan oleh Angga atau Alivia? Angga, Pak. Angga tadi topik Angga. Kasus bullying di sekolah. Dari saudara Fatul? Dari Angga. Angga, ya. Dari Saya setuju dengan Angga. Ezma. Gue satu. Berkaitan nih. Dari Angga sendiri? Saya. Ikut Angga deh. Oh, iya. Dikarenakan topik Angga yang lebih banyak, kenapa sih saudara Angga sangat antusias gitu mengenai topik yang tadi saudara Angga perjelas? Karena seperti ini, Pak, ketika saya membaca berita ataupun kabar-kabar yang sedang hangat-hangatnya saat ini, saya melihat bahwasanya perundungan di sekolah sudah tidak lagi mengenai siswa dengan siswa, Pak, tapi ada juga guru dengan siswanya, yang mana perilaku guru maupun perkataan guru itu
menyinggung atau merendahkan siswanya Pak. Nah, makanya saya bahas di sini agar teman-teman juga dapat menyampaikan pengetahuan apa sih yang dimaksud dengan bullying itu Pak. Gitu. Mungkin itu saja. Oke, bagus. Mungkin dari teman-teman yang lain. Setuju sama apa yang harus dibahas oleh pertanyaan dari Saudara Angga itu. Kasusnya ada yang setiap pondok pesantren itu masih ada kasus-kasus bullying, pengumpulan atau gimana yang menyebabkan para siswa itu tidak betah di sekolah. Banyak yang ingin keluar dari pondok pesantren itu karena adanya bullying di tempat tersebut, gitu Pak. Oke, setuju. Mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain juga. Dari Alis. Saya boleh kasus bullying itu mungkin bisa terjadi ketika kita ada perbedaan gitu ya, entah itu dari segi tubuh atau dari apa gitu. Itu kan salah satu pemicu adanya bullying di sekolah gitu ya. Karena kita mungkin berbeda atau mulai dari sikapnya atau dari pola pikir atau gimana. Oke, saya sedikit menyimpulkan bahwasannya kenapa dari teman-teman itu sangat antusias dengan kasus bullying itu. Karena ya emang kasus seperti ini emang harus segera diselesaikan. Oke, mungkin dari teman-teman dampak dari kasus bullying ini mungkin apa ya? Dari saya Pak, mungkin dari kesehatan anaknya maupun fisik maupun dari psikis maupun fisiknya Pak. Kalau mungkin dari fisik itu karena bullyingnya itu melakukan kekerasan kayak pemukulan, ditendang terus dipukul gitu Pak. Sedangkan kalau dari psikisnya karena trauma ya Pak, karena selalu ketika sekolahnya selalu diperlakukan seperti itu, mengakibatkan siswanya itu jadi entah itu malas sekolah atau menyendiri Pak, yang tadinya banyak omong jadinya diem aja gitu. Mungkin dampak-dampaknya seperti itu, dan kemungkinan yang ditakutkan akan berlanjut ketika mereka dewasa juga masih menyimpan trauma yang sama ketika mereka masih sekolah. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih saudara Anda, setuju sekali. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pendapat dampak dari kasus bullying di sekolah ini. Kasus bullying terhadap kasus bullying di dalam sekolah ini Enggak ada dampak dari Enggak tuh. Kalau saya Oke. izin menanggapi sedikit dampak dari kasus bullying itu. Yang pertama, kita tertekan oleh senior kita misalkan. Jadi kita tidak merasa nyaman ketika melakukan kegiatan, dan jadi kita bisa saja putus di pertengahan jalan. Oke, of course, setuju sekali. Mungkin cukup apa ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Cukup. Saya sedikit menambahkan, memang kasus yang ada di dalam sekolah ataupun khususnya bullying di dalam sekolah ini cukup berdampak besar terhadap psikis, khususnya psikis seorang anak ya. Karena gangguan seorang anak itu terganggu dikarenakan mereka itu terjadi atau tadi kan pertama itu apa? Sebelum dampak Yang diketahui. Selanjutnya solusi ya. Selanjutnya itu solusi apa sih yang tepat untuk mengatasi terjadinya bullying kepada anak itu sendiri? Mungkin dari teman-teman ada mungkin harus mengadakan sosialisasi tentang bullying di sekolah gitu ya. Terus membuat aturan yang tegas terhadap korban atau apa sih namanya, pelaku bullying gitu ya. Terus harus menjadi contoh yang baik dan memberikan dukungan kepada korban yang terkena bullying tersebut. Cuman yang paling utama sih mungkin diadain sosialisasi tentang itu bullying. Terima kasih, setuju sekali. Mungkin dari teman-teman yang lain ada sedikit pendapat. Febri, bangsa. Satu lagi deh. Sama ini apa namanya, kalau misalkan dibully itu harus ada perlawanan. Gitu. Jadi jangan diem aja, jangan takut gitu. Oke, terima kasih.
Apa cukup apa mungkin dari pendapat kakak-kakak sebelah atau dari si Tenten mungkin ada pendapat lain? Masa Pak. Oke. Solusinya nih. Solusi Solusi itu dari gurunya Pak. dari gurunya ya. Ya kalau anak itu ketahuan untuk apa melakukan bullying, ya, itu harus ada tindakan tegas dari guru tersebut, entah diskorsing ataupun dihukum secara tegas lah untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Oke Pak, gitu aja Pak. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain apakah sudah cukup? Cukup. Oh, ada sedikit tambahan. Sedikit tambahannya, jadi solusinya ya kita dengan cara pendekatan psikologis dengan kejiwaan, dengan kegiatan pendidikan yang efektif, dengan kebutuhan korban tersebut, bagaimana kita memenuhi kebutuhan apa yang pengen ada. Menurut saya itu Cukup mungkin ya. Cukup. Terima kasih. Pendapat pada saya juga setuju dari pendapat dari yang tadi sudah disampaikan dari saudara Angga, Alif, Muay dan Febri bahwasannya kasus bullying yang khususnya yang ada di Indonesia ini harus kita tuntaskan secara tuntas. Kenapa? Karena mengganggu kehidupan mentalitas si anak itu sendiri dikarenakan psikologisnya mungkin terganggu dikarenakan bullying tersebut. Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini apa yang sudah kita bicarakan dari jam berapa? Tadi jam 7 ya. Kita sudah 2 jam berada di sini. Saya ingin menyimpulkan bahwasannya materi ini kan kita kasus bullying terhadap anak. Ya, kita harus tidak membuli anak kecil. Bahwasannya di dalam sekolah itu sendiri harus ada edukasi sejak dini tentang bullying tersebut untuk mencegah atau agar anak-anak itu sadar akan besarnya tingkat bullying tersebut. Oke, of course. Exactly. Ini apa? Kritik saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mendapatkan juga biar panjang. Mungkin dari ulangnya tadi pertanyaannya apa? pertanyaan. Iya, maksudnya kayak apakah ada kritik atau saran? Mungkin dari teman-teman atau dari teman-teman mungkin dari teman-teman ada kritik atau saran. A few moments later. Saya berharap sih semoga nanti dalam bimbingan kelompok ini harus pada aktif gitu, harus mencari informasi yang lebih lanjut tentang tema yang akan dibahas dari tadi. Yang lain mungkin ada kritik atau saran? Gue terakhir. Kakak Febri mungkin ada kritik atau saran yang ingin disampaikan dari teman-teman yang lain juga. Mungkin untuk jam dan waktu untuk pertemuan selanjutnya didiskusikan dari sekarang mungkin untuk pertemuan kedua. Oh iya. Apa tadi? Mungkin ada lagi gitu. Terus kalau misalkan ada nih, kira-kira mau kapan lagi kita ketemu gitu. Mungkin dari teman-teman masih Kritik dan saran kan? Iya. Mungkin dari teman-teman ada kritik atau saran yang ingin disampaikan. Mungkin sebelum kita memulai bimbingan konseling seperti ini, kita pertambah wawasan kita baca dulu entah itu relasi, entah itu referensinya, entah itu dari mana asalnya, kitanya. Kita cari fakta dan kebenarannya dahulu supaya perkembangan diskusi ini dapat lebih baik lagi ke depan. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain apa sudah cukup? Cukup. Nice. Selanjutnya kita di pertemuan selanjutnya mungkin di hari apa, di jam berapa? Di hari Hari yang sama Di hari yang sama, di jam yang Sama. Yang sama. Mungkin dari teman-teman. Ya, setuju. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa,